Insan itu, kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, sebenarnya sifat itu aku. Itu maknanya. Insan itu tiada lain aku, itu maksudnya tuh. Kalaulah insan itu tiada lain aku, patrikalah ke dalam diri Bapak Ibu. Insan itu ya aku. Jadi Allah menjelaskan dirinya itu kepada kita bahwa insan itu adalah aku, kata Allah. Nah, ini yang mesti kita pahami malam ini Bapak Ibu. Cara mengambil pahamnya, ya. Bagaimana memandangnya insan itu dalam syariatnya? Bagaimana kita memandang insan itu secara torikatnya? Bagaimana kita memahami insan itu secara hakikatnya? Dan bagaimana pula kita memahami insan itu secara makrifat? Sehingga betul-betul Allah yang kita kenal, Allah yang kita pahami, betul-betul Allah yang sebenar-benarnya. Bukan Allah dalam bentuk imajinasi kita. Bukan Allah dalam bentuk khayalan kita. Bukan Allah dalam bentuk permainan kata bergelut-gelut namanya di bibir atas dan bibir bawah. Betul-betul nyata Bapak Ibu. Betul-betul wujud. Allah yang kita lihat, Allah yang kita saksikan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin ada dinding pembatas antara kita dengan Tuhan? Padahal Allah itu azharu min kulli syai'. Allah itu lebih nyata, lebih jelas, lebih terang, lebih wujud dari segala sesuatu. Itu maknanya. Kalaulah langit dan bumi itu dikatakan sesuatu, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas, lebih wujud daripada langit dan bumi itu. Kalau ini adalah sesuatu, Allah lebih nyata, lebih terang, lebih jelas daripada ini. Maksudnya Allah itu lebih nyata dan lebih wujud lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Matanya melihat tembok, matanya melihat dinding, matanya melihat tiang. Tembok, dinding, tiang yang dilihat oleh mata ini nyata, terang, jelas dan wujud. Allah itu lebih terang, lebih nyata, lebih jelas lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata ini. Tapi kenapa kamu tidak mampu untuk melihat, untuk memandang, untuk menyaksikan akan diriku, kata Allah. Padahal wujudnya aku, yang wujud, yang nyata, yang terang, ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi segala yang wujud. Aku ini sudah meliputi segala yang nyata. Aku ini sudah meliputi segala yang zahir, terang dan jelas. Aku sudah meliputi segala sesuatu. Walaupun aku batin, kata Allah, tapi batinnya aku itu sudah nyata pada segala sesuatu. Kalau aku sudah nyata pada segala sesuatu, walaupun aku disebut namanya batin, disitulah letaknya batinnya aku itu berselindung di dalam terang. Siapa yang mampu memandang
Aku berselindung di dalam terang, aku wujud dan nyata di dalam terang. Tentu adalah orang yang telah mengenal akan aku. Dan aku telah membukakan rahasia diriku kepada dirinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan akan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, dialah orang yang mendapat petunjuk. Dialah yang sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan aku yang telah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Karena yang menjadikan segala sesuatu itu aku. Kalaulah yang menjadikan segala sesuatu itu adalah aku, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalau aku menjadikan dirimu, yang menjadikan dirimu itu adalah aku, maka yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadikan penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, maka yang menjadikan pendengaran, penglihatanmu, dan kalammu itu aku, maka akulah yang menjadi pendengaran, penglihatan, dan kalammu itu. Yang menjadikan kamu itu yang jadi kamu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itu maksudnya. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena aku cuma yang ada, Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyelami, memahami lebih dalam siapa aku, man ana. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Al-insanu sirri. Insan itu rahasiaku. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Allah menjelaskan siapa insan itu yang sebenarnya. Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Nah, sekarang kita masuk kepada maknanya. Insan itu adalah rahasiaku. Nah, yang insan ini berzohir dan berbatin nih Bapak Ibu. Nah, insan ini zohir dan batin. Maksudnya insan ini zohir dan batin, ya. Zohirnya insan itu kelihatan pada tubuh. Sedangkan batin insan itu kelihatan pada, ini maksudnya Ustaz bilang tadi, insan itu zohir batin, zohirnya berupa tubuh, sedangkan batinnya berupa ruh. Nah, tubuh ini dalam memahami ilmu tasawuf, ya, ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Nih, a'yan khorjiyah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca buku Ustadz, ada situ bacaannya a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah itu maksudnya tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu
tubuh yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu yang berdarah. Itu yang disebut namanya yang fisik, yang kasarnya. Ya. Sedangkan insan, diri yang batinnya, itu sudah berupa ruh. Ini yang disebut namanya dengan a'yan sabita itu. Itu yang halusnya. Yang metafisiknya. Nah, itu tuh, yang halusnya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, yang tidak berlimpa. Ya. Inilah yang dikatakan namanya insan itu ada tubuh zahirnya, ada tubuh yang batinnya. Tubuh yang zahirnya itu namanya tubuh jasmani atau a'yan kharjiyah. Tubuh yang batinnya disebut namanya adalah a'yan sabita atau ruhani. Al-insan siri. Insan itu rahasiaku. Mana yang dikatakan insan rahasia aku itu yang mana? Yang rahasiaku itu maksudnya adalah Nur Muhammad. Jadi insan sebagai rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad, atau sebutannya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad inilah yang pertama kali yang diciptakan Allah sebelum adanya aras, sebelum adanya luh, kursi, dan mahfuz. Belum ada namanya sorga, belum ada namanya neraka, belum adanya langit dan bumi. Ya. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itulah Nur Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyukah min nurihi. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya segala sesuatu. Yang dikatakan segala sesuatu itu sekalian alam. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, lu, kursi, dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya alam semesta ini, adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, dari nur zat aku. Jadi ini Nur Muhammad ini awal mula penciptaan itu. Dari Nur Muhammad ini Bapak Ibu, barulah tercipta, barulah terjadi namanya alam semesta. Ya. Baru terjadi namanya alam semesta. Terjadilah namanya alam semesta. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, memandangnya itu pada diri, ya, yang disebut namanya tadi dengan insan. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta itu pada diri yang disebut namanya insan. Maka dikatakanlah al-insanu sirri.
bahwa insan itulah yang sebenar-benarnya Muhammad itu. Tubuh kita ini itu asalnya Nur Muhammad. Itu maksudnya. Ruh kita ini juga asalnya Muhammad. Kalaulah tubuh insan dan ruhnya insan asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebutlah namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad itulah tempat memandang wujud akan kezohiran diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang rupaku. Nur Muhammad itulah tempat memandang wajahku. Disitulah pahamnya, nyatanya Allah karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah.